Karena dalam suatu kehidupan itu semua rencana belum tentu pasti akan terrealisasi. Kalau nggak ada backupnya, akan ada semacam sesuatu yang ketidakmapanan untuk masa depan kita. Sehingga pastikan bahwa asuransi itu ada di tangan kita, karena untuk memastikan kalau rencana A-nya tidak berjalan, rencana B tetap memastikan. Karena bagaimanapun juga hidup kan cuma satu kali. Jadi itulah pendekatan saya tentang artinya memandang asuransi sebagai rencana cadangan. Memastikan rencana utama terjadi di tengah ketidakpastian rencana utama belum tentu terjadi. Kalau buat Mbak Yunita sendiri, seberapa penting sih asuransi? Asuransi, tadi saya udah asuransi itu penting banget bagi sebuah keluarga. Karena program yang ada itu sekarang bukan hanya program zaman dulu kalau meninggal aja, iya, biasanya sakit aja. Sekarang itu udah lengkap. Dalam masa kondisi hidup bisa menikmati, dalam terjadinya resiko juga bisa menikmati. Nah, kalau untuk saat ini, kan banyak sekali masyarakat ditawarkan dengan berbagai macam asuransi. Bagaimana caranya agar masyarakat cerdas memilih asuransi yang tepat buat mereka? Secara garis besar saya hanya memberikan suatu gambaran dua pendekatan ya. Pendekatan pertama adalah pendekatan institusi, dan pendekatan kedua adalah pendekatan produk. Bicara tentang masalah institusi, yaitu perusahaan asuransinya sendiri, kita telah mendapatkan suatu pelajaran berharga tahun 98, 97, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi. Pemicunya adalah rusaknya perusahaan-perusahaan keuangan. Karena basisnya cara kita memandang industri keuangan saat itu dapat berdasarkan besar-besaran, kegiatannya kayak apa. Tapi kita mendapatkan suatu pelajaran setelah itu, ternyata yang besar itu belum tentu kokoh. Akhirnya kita berubah cara pandang kita dari besar-besaran menjadi sehat-sehatan. Akhirnya sejak saat itulah pemerintah melalui sekarang adalah OJK untuk memberikan semacam suatu standar-standar. Misalnya diperbankan kita kenal dengan istilah CAR. Kalau di asuransi kita kenal dengan RDC, Risk Based Capital. Jadi asuransi harus mempunyai suatu rasio kecukupan modal untuk memastikan dia bisa menjamin risiko yang dia tanggung. Nah, RDC untuk asuransi di Republik Indonesia ini standarnya 120%. Bicara tentang 120% itu pada suatu ukuran di mana ketika perusahaan asuransi di bawah itu berarti dia tidak cukup punya kekuatan untuk mengcover suatu risiko masa depan. Kemudian ada tambahan dari pemerintah Republik Indonesia untuk tidak hanya melihat dari aspek RDC harus di atas 120%, tetapi dia harus menambahkan tentang yang namanya modal sendiri. Modal sendiri, dan tahun ini adalah tahun terakhir bagi perusahaan asuransi yang tidak punya modal sendiri di atas 100 miliar, diharapkan dia harus merge atau mungkin dia akan ditutup oleh negara. Karena itu menjadi suatu ukuran bahwa asuransi harus merupakan suatu lembaga yang sehat, dia punya kecukupan dana yang memadai, sekaligus menjamin suatu risiko masa depan yang pasti. Sehingga bicara tentang masalah pendekatan yang pertama untuk melihat asuransi yang baik adalah terkait dengan pendekatan institusinya, perusahaan asuransinya sudah memenuhi satu syarat yang dipersyaratkan pemerintah atau tidak. Sehingga kita bisa melihat mana asuransi yang sehat, mana yang lebih sehat, mana yang sangat sehat. Itu pendekatan institusi. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan produk. Barangkali setiap orang harus memastikan tidak boleh membeli kucing dalam karung. Dia harus persis tahu apa yang dia beli. Namun kita bicara tentang masalah asuransi, banyak orang kurang paham produk asuransi itu produk apa. Iya, seperti itu kan, karena banyak macam pilihannya sebenarnya. Sebenarnya simpelnya begini, manusia itu punya 3 risiko dalam hidupnya. Yang pertama adalah hidup terlalu lama. Banyak orang berpikir ketika kita hidup terlalu lama tidak punya risiko. Padahal itu akan menjadi risiko ketika kita tidak meninggal dalam usia muda. Kita hidup sampai tua, tapi risikonya kalau nggak punya duit. Iya. Risiko yang kedua adalah hidup terlalu singkat. Bukan orang yang berpulang yang berisiko, tapi keluarga yang berpulang. Ya. Risiko yang ketiga adalah risiko yang kita sebut adalah hidup setengah hidup. Manakala ada kepala keluarga mengalami sakit, penyakit kritis, atau terkena cacat total. Bagi si sakit butuh kesembuhan, tapi keluarga tetap butuh makan. Jadi ketika saya coba sederhanakan dari apa yang saya sampaikan ini adalah hidup terlalu lama HTR, hidup terlalu singkat HTS, hidup setengah hidup adalah H setengah H. Jadi ketiga risiko ini yang kita nggak tahu risiko mana yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian asuransi membuat suatu solusi atas ketiga risiko tadi. Untuk menghadapi HTR hidup terlalu lama, hadapilah dengan investasi. Untuk menghadapi hidup terlalu singkat, hadapilah dengan asuransi. Dan hadapilah hidup setengah hidup dengan produk tambahan asuransi seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, cacat total tetap, dan lain sebagainya.
sebagainya. Jadi sekarang produk asuransi itu merupakan suatu produk kombinasi dari investasi dan asuransi jiwa kematian dan adanya asuransi tambahan asuransi. Sehingga produk asuransi itu kalau mau kita lihat baik-baikan, mana yang kurang mana dibedakan komponen investasinya mana yang memberikan return lebih bagus, komponen asuransinya mana yang memberikan satu perluasan jaminan proteksi lebih baik. Komponen seperti apa ya? Contohnya, Iya. bicara tentang masalah investasi, kenapa ada asuransi mampu memberikan return cuma 10%? Kenapa asuransi yang lain bisa memberikan return kita kira sampai 18%? Ya. Berarti kan komponen investasi pendekatannya dari mana yang mampu memberikan pengembangan yang lebih bagus. Dari sisi asuransi, ini adalah pendekatan produk itu contohnya. Kalau bicara tentang asuransi kematian, ada suatu produk bahwa orang harus meninggal dulu baru dia mendapatkan semacam jaminan. Iya. Ada juga produk asuransi kematian yang tidak harus meninggal dulu. Ketika dokter memvonis harapan hidup berikut 12 bulan terminal illness, sudah boleh ngambil 50% dari asuransi kematian tadi. Sehingga membuat produk ini tidak hanya mengcover kalau meninggal, dalam kondisi orang membutuhkan dana seperti itu sudah bisa dinikmati 50%-nya. Sehingga pendekatan atas nama produk itu tidak hanya bicara tentang kuantitas, tapi kualitas produk. Produk tambahan asuransi. Misalnya salah satunya adalah produk penyakit kritis. Ada sebuah perusahaan asuransi menjamin 33 macam penyakit kritis. Ada yang 49, ada yang sampai 53 dan ketepatan di tempat kita. Jadi saya harus simpulkan. Jadi memandang asuransi itu memang harus kita coba bedah dengan baik untuk melihat tiga komponen tadi mana yang memberikan kualitas dan kuantitas yang lebih bagus. Kualitas adalah merupakan sesuatu ketentuan produk, kuantitas adalah menyangkut masalah harga. Seringkali dalam marketing kita lihat bahwa setahu saya kalau harga bagus pasti kualitasnya bagus. Tidak selalu. Kalau Anda teliti, Anda akan bisa menemukan satu produk kualitas yang bagus, harganya murah. Kualitas yang bagus dengan harga yang murah. Jadi akhirnya dalam melihat asuransi yang terbaik bagi saya hanya bisa sampaikan ada dua pendekatan tadi. Pertama, pendekatan institusi, pastikan perusahaan itu sehat. Pendekatan produk, Anda benar-benar tahu apa yang Anda beli. Jadi kita harus benar-benar memastikan dengan diri kita dan kemampuan kita dan apa yang kita inginkan. Dan selain asuransi juga adakah termasuk investasi juga kan? Sebenarnya ada sesuatu kesalahpahaman banyak orang tentang asuransi. Bagi saya asuransi adalah proteksi. Asuransi bukan investasi. Namun asuransi sekarang ada komponen investasinya. Sehingga ketika itu digabungkan akhirnya produk asuransi sekarang merupakan produk perlindungan atau proteksi yang ada komponen pengembangan dananya. Digambarkan dengan kelihatan dari depan. Kapan kita butuh asuransi saat menghadapi HTS sama HTNH, hidup terlalu singkat dan hidup setengah hidup. Kapan kita membutuhkan investasi saat Tuhan memberikan imunitas kepada kita. Sehingga kombinasi kedua tadi itu akan bisa mengantisipasi segala risiko karena bagi saya manusia misalnya hanya bisa berikhtiar. Semoga gambaran itu akan bisa memberikan kita lebih jelas untuk mengenal asuransi itu seperti apa. Oke, dan secara umum, bagaimana Anda melihat apresiasi masyarakat untuk ikut berasuransi? Sebenarnya kalau kita bicara tentang apresiasi, saya melihat seiring dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara, apresiasi otomatis akan meningkat. Kalau sekarang penetrasi asuransi di Indonesia itu sudah 10%. Cuma 10% bagi saya itu adalah total pemegang polis. Padahal asuransi itu ada dua, ada asuransi individu, ada asuransi kumpulan. Nah, asuransi kumpulan itu adalah asuransi yang diberikan oleh pemilik usaha. Barangkali asuransi mungkin tidak karena diberikan kesadaran, karena diberikan oleh perusahaan. Penetrasi Indonesia itu sifatnya adalah global. Kalau saya melihat lebih detail, sebenarnya orang yang punya asuransi yang dibeli atas kesadaran hanya separuhnya, sekitar 5% saja. Biasanya seperti itu. Sehingga menurut saya itu adalah semacam satu angka yang sangat kecil, sehingga masih banyak potensi asuransi yang berkembang di Indonesia. Namun, data tahun terakhir ini saya melihat pertumbuhan pemilik polis baru itu sekitar 5,5 juta pemegang polis baru. Berarti saya melihat potensinya besar, perkembangannya juga bagus seiring dengan peningkatan daripada perekonomian.
Sekarang lagi pertumbuhannya asuransi antara 20 sampai dengan 30%. Betul, jadi sudah mulai meningkat berarti ya? Perlu penetrasi Seperti itu. asuransi. Kalau kita sendiri seperti apa nih? Kesadaran apresiasi masyarakat untuk ikut berasuransi. Udah dibanding dulu tuh udah mulai menanjak banget ya. Yang penting para penjual asuransi itu harus bisa meyakinkan bahwa apa yang dibeli itu sebenarnya salah satu kebutuhan dari sebuah keluarga. Punya anak-anak, kerja punya keluarga. Kalau tadi seperti Pak Joko bilang kalau terjadi risiko kematian, artinya para istri dan anak kan terjamin pula ya. Sebenarnya itu yang sering belum dimengerti oleh para ibu-ibu atau orang tua lainnya yang belum punya asuransi. Seperti itu ya. Obrolan kita usai jeda berikut ini deh.